Prabowo peringatkan jajaran kabinet, siapa yang bandel ditindak. Heboh kabar gaji ke-13 dan 14 ASN 2025 bakal dihapus. Program cek kesehatan gratis dimulai 10 Februari 2025. 6 korban tewas kecelakaan gerbang tol Ciawi 2 sudah teridentifikasi. Bongkar sepi tank di rumah pembunuh wanita penagih utang, polisi temukan kerangka manusia. Anak bos Prodia cabut gugatan kepada AKBP Bintoro. Fakta baru kasus pesta gay di Jakarta Selatan, sejumlah peserta sudah beristri. PT Timah Tbk akhirnya pecat Dwi Citraweni, karyawan yang viral hina honorer. Bersama saya Muhammad Soekardi, itulah berita-berita headline iNews ID hari ini. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran pemerintah khususnya para menteri kabinet agar patuh dengan tuntutan rakyat. Prabowo menegaskan hal ini saat resepsi Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu kemarin. Presiden mengatakan telah memberikan kesempatan waktu 100 hari pertama kepada anak buahnya sejak dia menjabat. Karena itu, siapa yang bandel tidak patuh pada tuntutan rakyat akan ditindak tegas. Prabowo juga menekankan tidak segan-segan menindak institusi yang tidak melakukan bersih-bersih. Pasalnya, dia sudah pernah menyampaikan seluruh aparat dan institusi harus membersihkan diri sebelum mereka yang dibersihkan. Presiden mengingatkan kesetiaan pejabat adalah kepada bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Para menteri serta pejabat lainnya diminta tidak ragu-ragu terkait hal ini. Heboh kabar mengenai gaji ke-13 dan 14 aparatur sipil negara akan dihapus untuk tahun ini. Hal tersebut diduga bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Jakarta Rabu kemarin mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan pencairan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pada tahun ini kepada para ASN termasuk PNS. Menurutnya pengumuman akan segera disampaikan meskipun saat ini ada efisiensi anggaran belanja kementerian lembaga. Namun terkait nasib kebijakan pencairan THR dan gaji ke-13 nantinya akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya ramai dibahas di media sosial X terkait isu gaji ke-13 dan 14 ASN 2025 akan ditiadakan. Isu ini muncul menyusul kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran tahun ini sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto memutuskan program cek kesehatan gratis mulai dijalankan pada Senin 10 Februari 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Prabowo di Istana Negara Jakarta Rabu kemarin. Menurut Budi, Prabowo juga akan meninjau secara langsung program cek kesehatan gratis di salah satu puskesmas. Program cek kesehatan gratis akan menyasar 280 juta masyarakat Indonesia. Namun di tahun pertama program ini ditargetkan diterima oleh 60 juta orang dan akan bertambah di tahun-tahun berikutnya. Nantinya program ini akan menyasar 3 kelompok usia, yakni usia di bawah 6 tahun, 6 tahun, dan di atasnya. Sebanyak 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan akan menyediakan cek kesehatan gratis. Tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Barat telah berhasil mengidentifikasi 6 korban tewas kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2, Kota Bogor, Rabu kemarin. Sebelumnya, tim DVI Polda Jabar menerima 8 kantong jenazah dari lokasi kecelakaan maut tersebut. Kabid Dokes Polda Jabar Kombes Naryana mengatakan 6 korban yang telah teridentifikasi yakni pertama Budiman, 45 tahun, alamat Kampung Petir, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kedua, Yana Mulyana, 45 tahun, alamat Kampung Sukasirna, Kecamatan Cikole, Kabupaten Sukabumi. Ketiga adalah Asep Fardilah, 40 tahun, alamat Desa Cidadap, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Keempat, Supardi, 39 tahun, alamat Desa Cidadap, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Kelima, Vika Agustina, 16 tahun, alamat Kampung Rasamala, Kabupaten Cianjur.
Dan korban ke-6 adalah Rahmat Gunawan, 53 tahun, alamat Kampung Rancamuning, Kelurahan Padang Senang, Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Nariana mengatakan masih ada 2 kantong jenazah yang belum teridentifikasi karena mengalami luka bakar 100%. Tim DVI akan mengirim sampel DNA keluarga yang melapor ke pos antemortem. Sementara itu, sopir truk penyebab kecelakaan maut masih dirawat. Sopir yang diketahui berinisial BW itu mengalami cedera sedang di bagian kepala. Hingga kini, BW belum bisa dimintai keterangan oleh polisi. Fakta mengejutkan terungkap dari kasus pembunuhan wanita penagih utang bank keliling Sri Pujayanti di kawasan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Pelaku Sunardi ternyata juga membunuh istrinya sendiri. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Mustafa Rabu kemarin mengatakan fakta ini terungkap saat Sunardi diperiksa terkait kasus pembunuhan penagih utang bank keliling pada Senin kemarin. Sunardi mengaku menghabisi istrinya pada 2022 dan mengubur jasadnya di Sepiteng. Polisi kemudian membongkar Sepiteng di rumah Sunardi. Hasilnya ditemukan kerangka istrinya bernama Almaidah yang masih utuh. Sunardi mengaku tega membunuh istrinya dengan cara dicekik karena diduga berselingkuh. Diketahui Sunardi awalnya diselidiki karena membunuh wanita pegawai koperasi Sri Pujayanti. Jasad korban ditemukan di sebuah lemari rumah pelaku di kawasan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Senin kemarin. Pembunuhan ini berawal saat korban mendatangi rumah tersebut untuk menagih utang. Namun, Sunardi yang kesal justru menjerat korban menggunakan tali kerudung hingga akhirnya tewas. Korban kemudian dimasukkan dalam lemari. Pelaku sempat kabur setelah beraksi, namun akhirnya ditangkap polisi. Atas perbuatannya, Sunardi dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto mencabut gugatan perdata terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro terkait dugaan pemerasan. Pengacara Arif dan Bayu, Pahala Manurung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin mengatakan gugatan dicabut karena bakal direvisi terlebih dahulu. Pihaknya hendak menambah pihak tergugat dalam gugatan. Setelah diperbaiki, maka gugatan perdata yang salah satunya diajukan Arif Nugroho alias Bastian atau anak bos Prodia itu bakal diajukan lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Pahala belum merinci siapa tergugat tambahan dan kapan gugatan kembali diajukan. Dia hanya menyebut ada 1 atau 2 orang tergugat yang akan ditambahkan. AKBP Bintoro sebelumnya diduga melakukan pemerasan kepada anak bos Prodia senilai 20 miliar rupiah. Uang itulah yang diyakini membuat kasus tersebut mandek. Namun AKBP Bintoro membantah dugaan pemerasan ini. Menurutnya pihak tersangka tidak terima atas proses kasus pembunuhan itu sehingga memviralkan berita bohong tentang dirinya melakukan pemerasan. Polisi mengungkap fakta terbaru dari kasus pesta seks puluhan gay di salah satu hotel di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kasubdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya Kompol Iskandar Syah Rabu kemarin mengatakan sejumlah peserta termasuk panitia kegiatan tersebut ternyata sudah beristri. Dari tersangka yang membiayai pesta seks, ada 2 yang sudah berkeluarga. Polisi juga telah meminta istri para peserta pesta datang ke kantor polisi. Sementara bagi yang belum berkeluarga, polisi memanggil ibu dan keluarga mereka masing-masing. Sebelumnya polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni RH alias R, RE alias E, dan BP alias D. RH alias R dan RE alias E berperan membiayai penyewaan kamar hotel. Sementara BP alias D berperan merekrut peserta. Dia awalnya menghubungi 1 persatu peserta untuk diajak dalam event ini. Selanjutnya dia merekrut 20 orang lainnya untuk bergabung di pesta seks gay tersebut. Nah, kemudian mengundang teman-teman mereka yang lain untuk ikut. PT Timah Persero Tbk akhirnya memecat Dwi Citraweni, karyawan yang viral karena menghina tenaga honorer di TikTok. Weni alias Weni Mizon adalah karyawan PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, mengatakan pemecatan dilakukan setelah pihaknya memeriksa Weni. Perusahaan mengeluarkan ketetapan dengan sanksi pemutusan hubungan kerja kepada yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan dan komitmen perusahaan kepada Weni yang bekerja sebagai senior analis
di bagian lingkungan hidup. PT Timah juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak terus-menerus berspekulasi terkait peristiwa ini. Aktivitas media sosial yang bersangkutan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Dwi Citraweni sebelumnya viral karena menghina karyawan honorer yang menggunakan BPJS Kesehatan. Meski telah dikecam, dia kembali memberi pernyataan soal honorer jelang akhir hayat yang juga viral hingga akhirnya dipecat PT Timah Tbk. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.